Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Wah, udah lama banget nih ya Kak, kita udah gak ketemu adik-adik. Iya, dari bulan apa kira-kira Kak Nikita? Bulan Maret ya Kak ya. Wah, Dan dari sekarang bulan Maret. udah bulan September, berarti udah 7 bulan. 7 Wah, bulan. udah 7 bulan kita gak bertemu, gak ibadah sekolah minggu juga. Tapi hari ini kita ketemu lagi. Cuma memang agak berbeda ya Kak Desi. Iya, puji Tuhan ya Kak Nikita, kita bisa berkumpul, kita bisa ibadah sekolah minggu walaupun dengan online. Puji Tuhan. Nah, tapi jangan karena kita ibadah online, adik-adiknya jadi semangatnya berkurang. Nggak boleh ya Kades. Harus tetap semangat. Betul, ajak mama, papa, abang, adik, opung juga boleh kalau ada di rumah buat ibadah sekolah minggu bareng, biar semangat. Sebelum mulai Kak, coba kakak yakin nih Kak, pasti Alkitabnya belum ada di kanan kirinya. Oh iya betul. Pasti. Sebelum mulai kita kasih waktu untuk adik-adik 1 menit ya Kak. Buat ambil Alkitabnya. Kalau yang mungkin Horong Yusuf bisa ambil buku catatannya ya Kak. Betul. Untuk Horong Samuel sampai Horong Esther juga boleh kalau memang bisa disiapkan buku catatannya. Ya, yuk kita kasih waktu adik-adik buat ambil Alkitabnya. Nanti kalau misalnya belum bisa baca, minta tolong mama papanya atau abang kakaknya buat bukain. Betul. Yuk, kita kasih waktu buat adik-adik ambil Alkitab dulu. Oke. Oh iya Kak, dan itu juga kita mau kasih tahu nih ke adik-adik yang di rumah, adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua kami, kalau kakak abang sekolah minggunya di sini kita tetap menjaga jarak ya, social distancing, dan apalagi Kak Desi? Iya, kita di sini berkumpul nggak lebih dari 10 orang Kak. Betul. Iya, dan kita di sini pun pada menggunakan masker, kecuali mungkin Kak Nikita dan Kak Desi. Kenapa sih kok Kak Nikita, Kak Desi nggak pakai masker? Ya, karena kalau kita pakai masker, nanti suara kita nggak kedengeran sama adik-adik di rumah. Jadinya kita lepas masker, tapi kita tetap jaga jarak, kita nggak berdekatan. Betul, dan kakak abangnya juga sudah cuci tangan, pakai hand sanitizer, pokoknya sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan ya Kak ya. Oke. Kayaknya sudah semua nih Kak, sudah semua ambil Alkitabnya. Coba, sebelumnya mungkin kita mau tes jargon dulu nih Kak, udah lama banget kita nggak tes jargon. Siapa tahu adik-adiknya udah lupa ya Kak ya. Iya. Oke, kita tes dulu apa nih Kak jargon yang pertama. Sebelumnya bangkit berdiri dulu Kak, Oke. semuanya bangkit berdiri. Adik-adik di rumah semuanya boleh bangkit berdiri Iya, dulu. biar semangat, masih pagi harus semangat. Betul, ajak mama papa, adik kakak di rumah pokoknya bangkit berdiri juga. Iya, Jargon yuk. pertama apa nih Kak? Kalau misalnya kakak bilang, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Jawabnya, Aku anak Tuhan selalu ceria. Giginya jangan lupa diliatin ya. senyum. Oke, harus tetap bahagia. Iya, coba tes. Anak Tuhan Yesus. Aku. Yes. Anak Tuhan Yesus. Yes. Semangat, kakaknya semangat. Oke, Oke. coba kita ulang lagi. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Aku anak Tuhan selalu ceria. Oke, udah senyum semua nih Kak. Kita rasa sudah senyum semua. Iya. Semuanya bangkit berdiri. Masih tetap bangkit berdiri? Kita mau olahraga dulu nih Kak, udah lama Oh, nggak olahraga Kak. boleh. Tadi kita juga udah lama kan nggak olahraga. Iya nih, udah lihat lah gimana badannya Iya, ya. yuk kita olahraga dulu. Oke. Gimana kan nih kita olahraganya kira-kira? Kepala kanan kiri mungkin Kak? Oke, kanan kiri 2 kali ya biar Oke. semangat. Yuk, mulai dari kanan dulu ya. 1, 2, 1, 2. Oke, masih tetap berdiri. Sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mengambil sikap yang baik, kita mau bersaat teduh. Semuanya ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, nah kayaknya adik-adik di rumah udah siap nih Kak untuk memuji Tuhan. Gimana kalau kita bernyanyi dan adik-adik tetap bangkit berdiri ya?
Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Pada tahu dong lagunya, dan kita nanti juga di medley dengan lagu Aku Istimewa. Pasti tahu ya. Oke, kita nyanyi sama-sama dan pakai gerakan musik, Bang. Jangan lupa tersenyum ya Kak Nikita. Betul, tetap semangat walaupun ibadah online. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan seberapa puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke. Oke, masih tetap bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Adik-adik boleh ambil sikap yang baik. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Doanya ikutin Kakak Desi ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kalau hari ini Kalau hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu secara online. secara online. Kiranya Tuhan Yang berkati ibadah kami agar kami dapat bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, agar kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Untuk hukum Taurat pada hari ini dari titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Oke.
Sekarang coba kita mau tes suaranya lagi ya Kak. Kayaknya Kak. semangatnya udah mulai menurun lagi Kak. Kalau Betul. misalnya kita bilang anak sekolah minggu, jawab yesnya harus kenceng Kak. Yo coba Kak Nikita. 1, 2, 3, anak sekolah minggu. Yes! Masih Sekali kurang lagi, Kak. semangat nih Kak. Sekali Sekali lagi. lagi ya, 1, 2, 3, anak sekolah minggu. Yeay! Wih, kayaknya udah semangatnya udah balik lagi nih Kak. Gimana kita memuji Tuhan lagi kita dengan bernyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Pada tahu semua lagunya? Pasti tahu, Tahu dong, Kak Nikita. Oke, musik Bang. Jangan lupa pakai gerakan ya. Adik-adik boleh berdiri, boleh ajak mama papahnya juga. Senyum jangan lupa Kak Nikita. Betul. Daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang Putar. rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Di kiri. di kiri kau ada, Di atas. di atas dan di bawah kau ada. Semuanya senyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Oke. Kalau misalnya di ibadah sekolah minggu biasanya kita ada ayat bulanan Kak. Betul banget, ayat bulanan. Nah adik-adik kayaknya udah pada lupa nih Kak, gara-gara udah lama nggak sekolah minggu, dikirain masih udah nggak ada Kak ayat bulanannya. Masih ada dong. Ayat bulanan kita dari mana nih Kak Nikita bulan ini? Bulan ini ayat bulanan kita dari Lukas 14 ayat 13. Ayo dibuka adik-adik, buka Alkitabnya, ditandain dan jangan lupa untuk dihafalkan ya. Karena apa Kak Desi? Karena nanti kita bakal share di grup horong masing-masing. Kalau misalnya suatu saat kakak sekolah minggunya minta nanti coba adik-adik membuat rekaman video tentang ayat bulan September ini. Jadi nanti adik-adik harus sudah hafal. Jadi tidak dengan dibaca lagi. Kita punya waktu banyak ya Kak Iya. buat menghafalkan. Ada 4 minggu ya. Iya. Dari horong Samuel sampai horong Yusuf ya Kak. Iya, Semua semuanya. horong. Dan pokoknya tetap harus dihafalin dan jangan sampai pasti kakaknya lupa nih. Dan kalau untuk adik-adik horong Samuel atau horong Daud mungkin bisa bilang mama papahnya juga, "Ma, Pa, jangan lupa ingetin ya, aku ada ayat hafalan." Sampai horong Yusuf mungkin juga boleh ya, Iya. Kak. Jangan lupa ditandain adik-adik Lukas di perjanjian baru. Betul. Warnanya merah atau hitam kan kita? Warna Merah. Oke. Sudah dilingkarin, sudah ditandain pakai pembatas Alkitab. Oke. Oke, setelah ini kita mau mendengarkan pengumuman sekolah minggu kan nih kita. Wah, pengumumannya apa nih, Kak? Pengumumannya yang pertama, kita setiap minggunya akan tetap ada ibadah online kan nih kita. Wih, berarti tetap nih ya Kak, tapi Iya. hanya sampai ini mungkin ya Kak, pandemi selesai. Iya, jadi nggak cuman hari ini aja nih adik-adik sekolah minggu, nanti minggu-minggu selanjutnya harus tetap sekolah minggu. Jadi berarti setiap hari Minggu adik-adik tetap harus bangun pagi ya Kak? Iya, harus tetap sekolah minggu. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik mungkin tanya, kira-kira videonya bisa kita dapat di mana aja nih kan nih kita? Yang pertama adik-adik bisa lihat di YouTube. YouTube-nya HKBP Harapan Baru Bekasi. Jadi nanti bisa lihat di YouTube atau bisa juga mungkin kalau misalnya yang nggak bisa buka YouTube nanti kita share Kak linknya di grup horong masing-masing. Iya nanti untuk kakak-kakak horongnya mungkin akan membantu men-sharekan itu ya. Jadi nggak usah takut kalau aduh nanti nyarinya di mana nih Iya, gitu. jadi nanti tetap dikirim linknya.
Jadi jangan lupa setiap minggu kita harus tetap ibadah sekolah minggu, oke? Betul. Kita mau tetap sama-sama memuji Tuhan. Dan jangan lupa kita memuji Tuhannya walaupun di rumah harus tetap semangat Harus dong, tetap Kak. semangat dong, harus tetap tersenyum. Tetap ceria dan kita sama-sama berdoa agar pandemi cepat selesai. Jadi kita bisa ibadah bareng-bareng lagi di gereja. Ya, pengumuman yang kedua, mungkin kalau misalnya setiap minggu nanti kakak-kakak sekolah minggunya akan men-share pokok doa Kak ke grup orang masing-masing. Jadi mungkin buat Amang dan Inang atau adik-adik sekolah minggu, nanti kalau misalnya ada yang ingin didoakan secara khusus boleh di-share ke grup horong masing-masing atau boleh juga hubungin langsung kakak sekolah minggunya Kak, Iya, kalau nggak mau boleh. di grup horong masing-masing. Iya, boleh personal chat juga. Iya, yang ketiga, nanti kita ibadah online ini nggak cuman ibadah aja Kak, nanti kita akan ada aktivitas Kak. Wih, Ada seru aktivitas dong, Kak. dan pastinya bakal dapat hadiah juga kan nih kita. Wih, berarti adik-adik walaupun di rumah aja tetap ada kegiatannya ya Kak, Ada dari sekolah kegiatannya, minggu. ya. Nanti kegiatannya nanti kapan nanti kita info lagi sama adik-adik. Pasti dalam 1 bulan kita akan ada kegiatannya. Jadi jangan lupa kalau kakak sekolah minggunya kasih kegiatan, jangan lupa dikerjain karena bakal ada hadiahnya juga. Betul. Ada lagi Kak Des pengumumannya? Sudah itu saja. cukup. Ya. Coba kira-kira kan kita selama ini tuh nggak ibadah sekolah minggu, kenapa ya kan kita ya? Karena kita kan seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja, kita sedang mengalami suatu bencana pandemi COVID-19. Jadi mau nggak mau kita harus menjaga jarak dulu untuk sementara ini, karena kan memang itu sangat berbahaya ya, sesuai yang sudah beredar di berita yang kita tahu, terutama untuk anak kecil kan cukup rentan untuk berkumpul bareng-bareng, ketemu di luar gitu. Jadi untuk sementara kita adakan ibadah online dulu untuk menjaga kesehatan bersama gitu Iya. Kak. Oke, sebentar kita akan masuk doa syafaat. Kita mau berdoa buat corona, adik-adik terutama untuk corona supaya virus corona cepat pergi. Supaya kita bisa ibadah lagi di gereja, bisa berkumpul lagi. Amin. Kita bisa memuji Tuhan bareng-bareng lagi di gereja. Terus kita juga mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun Kak. Oh iya. Iya, mungkin ada adik-adik yang berulang tahun dari bulan Maret sampai bulan September. Kita mau berdoa juga buat adik-adik yang berulang tahun. Lalu kita juga mau berdoa buat mungkin ada mama papa kita, opung kita, kakak kita, abang kita yang sedang sakit Kak. Kita mau doain juga. Mungkin adik-adiknya juga yang Iya. sedang sakit atau habis pulih dari sakitnya. Dan juga kita juga mau berdoa buat Indonesia ya Kak, buat Iya, negara betul. kita. Kita mau berdoa supaya negara kita tetap menjadi negara yang aman, tetap menjadi negara yang takut akan Tuhan. Amin. Oke, adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa, siapkan hati kita. Kita mau undang dengan kasih Bang Putra untuk memimpin doa syafaat. Adik-adik kita mau doa syafaat, abang undang untuk kita tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa pada hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk sama-sama ibadah online Sekolah Minggu HKBP Harapan Baru. Tuhan berkatilah setiap pokok-pokok doa yang kami akan doakan ya Tuhan, Engkau berkati setiap permintaan kami ya Tuhan, biar Engkau yang memberikan yang terbaik buat yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, pertama kami berdoa untuk negara kami Indonesia maupun dunia yang sedang mengalami musibah pandemi COVID-19 ya Tuhan, supaya bisa ditemukan obatnya dan virus-virusnya bisa hilang. Dan semoga semua yang terkena penyakit ini bisa sembuh dan bisa berkumpul bersama-sama lagi dengan keluarga dan bisa beraktivitas normal kembali. Dan untuk korban-korban dan keluarga korban bisa diberikan ketabahan yang sesuai dengan Engkau yang mau ya Tuhan. Tuhan berkati juga
Kami berdoa juga untuk gereja kami, mulai dari pendeta, parhalada dan jajarannya sampai ke jemaat-jemaatnya Tuhan, supaya segala aktivitas maupun plan-plan di gereja ini bisa tercapai ya Tuhan, supaya apa yang diinginkan dari gereja ini bisa terlaksana dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk adik-adik sekolah minggu supaya diberikan kesehatan selalu, semua yang sakit dapat disembuhkan dan memiliki kekuatan yang baru lagi ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kepintaran adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, di mana sedang melaksanakan belajar online ya Tuhan di rumah masing-masing, supaya Tuhan yang ikut campur tangan dan bisa memberkati adik-adik menjadi anak-anak yang pintar dan takut akan Tuhan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kesehatan orang tua kami, opung kami, abang, kakak, adik kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa disembuhkan dan dijauhkan dari mara bahaya. Kami berdoa juga untuk kakak abang guru sekolah minggu di dalam pekerjaannya, pelayanannya, perkuliahannya, kesehatannya, ataupun yang lainnya Tuhan. Kau yang urapi, Kau yang tutup bungkus dengan darah-Mu ya Tuhan, supaya bisa beraktivitas dan melayani di sekolah minggu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, supaya bisa bersama-sama beraktivitas kembali lagi bersama kami ya Tuhan, tak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan, kami meminta maaf dan atas kesalahan kami ya Tuhan, di mana kami memiliki kesalahan yang banyak ya Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang tutup bungkus ya Tuhan. Maafkan dan ampunilah kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan. Sempurnakan dalam tangan pengasihan-Mu supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bang Putra. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk yang manis, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Yesus Sayang Padaku. Musik Bang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami persembahkan kehadirat-Mu atas semua berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, khususnya yang bisa mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Harapan Baru pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan memelihara hati pikiran kami, mengasihati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya kami bersuka cita untuk memuji Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Salam rindu ya, semua dalam keadaan sehat. Kalaupun ada yang kurang sehat pada saat ini, karena Tuhan sembuhkan. Kalau ada dikit-dikit yang agak murung-murung karena ada sesuatu hal, cepat gembira ya. Nah, jadi kakak-kakak guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu mulai minggu ini sudah mengadakan ibadah khusus sekolah minggu dan juga adik kami para remaja, supaya kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan
dan seksi sekolah minggu, kakak-kakak, abang guru sekolah minggu sudah siap selalu melayani kita. Nah, untuk minggu ini firman Tuhan untuk sekolah minggu itu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat 2. Jadi Inang minta kita sama-sama membaca ayat 1 dan ayat 2 karena hanya 2 ayat. Jadi kita sama-sama membacanya. Kita baca bersama 2 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian dikatakan, aku aman karena Allahku. Allah itu tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Adik-adik, kalau ada sesuatu yang kita takutkan, yang bisa membuat kita takut, pasti kita langsung mencari tempat berlindung, cari tempat yang aman, supaya kita jangan celaka, supaya kita selamat dari segala mara bahaya, supaya kita bebas dari kesakitan, bebas dari orang-orang jahat, bebas dari orang-orang yang mau membuli kita. Sama seperti Daud pada saat itu yang dikejar-kejar para musuh-musuhnya. Jadi yang sering dicari orang menjadi tempat perlindungannya apa itu adik-adik? Rumah mungkin, atau ada gedung, tembok yang tinggi, pohon, batu misalnya, atau ada gua misalnya. Nah, disitulah dia bersembunyi supaya dia terlindung dan merasa aman. Nah, ibarat seperti itulah digambarkan di sini Allah kita itu. Dia Allah kita, tempat kita berlindung, tempat kita berteduh, tempat kita mencari aman dan nyaman. Demikian Allah digambarkan di sini adik-adik, tempat bermalam. Jadi kalau seseorang itu tidak ada rumahnya, tidak ada kosnya, ya, tidak ada kamarnya tidur, berarti dia tidak ada tempat bermalam, tempat nginap. Akhirnya dia disebut gelandangan. Siapakah mereka yang mendapat perlindungan dari Tuhan? Yaitu mereka-mereka yang taat melakukan firman Tuhan, yang setia melakukan kehendak Tuhan, dan dia menjadi anak yang setia menjalin, membina hubungan yang erat dengan Tuhan. Anak yang baik dan taat kepada orang tuanya. Anak yang baik dan taat dan setia kepada teman-temannya.
Nah, dulu Daud itu sedang dikejar-kejar musuhnya. Sekalipun dia tidak melakukan kejahatan, tapi ada aja yang membenci dia. Dia diusir dari rumahnya, diusir dari kampungnya, diusir dari kotanya, sehingga dia tidak ada tempat dia bermalam, tidak ada tempat dia tinggal. Dia menjadi seorang gelandangan. Tapi kalaupun dia tidak ada rumahnya untuk tidur, tidak ada kosnya untuk tidur, tapi karena dia berlindung kepada Tuhan, dia nyaman, dia selamat, dia hidup, dia bebas dari musuh-musuhnya. Makanya dikatakan di sini, Allah itu tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Kalaupun dia misalnya bersembunyi di rumah, bisa juga dicari musuhnya. Kalau dia bersembunyi di batu besar, dia juga batunya bisa hancur. Kalaupun dia bersembunyi di balik pohon besar yang rindang, di situ pun bisa dia dicari musuhnya. Tetapi kalau dia berlindung kepada Tuhan, nah, dijamin dia akan selamat, dia akan terlindung, dia akan aman. Itu dikatakan Daud, siapa yang berlindung kepada Tuhan, dia akan bermalam di sana. Karena itu dia taat, dia melakukan kehendak Tuhan, takut kepada Tuhan. Inilah yang mendapat tempat perlindungan di dalam Tuhan, dan Daud sudah merasakannya, adik-adik. Itu makanya dikatakan di sini, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu sahabat kita, sahabat anak-anak sekolah minggu. Dia juga mau menjadi pelindung bagi kita, menjaga kita. Dia juga menjadi kubu pertahanan dalam setiap kesulitan, penderitaan, apalagi masa sekarang ini. Ini disebut virus COVID-19. Awalnya disebut ini virus corona. Ini sangat menakutkan bagi kita. Dia sangat membuat kita menderita, bukan? Dia musuh yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia wujudnya. Dia tidak bisa dilihat mata kita warnanya dan bentuknya. Cuma kata ahli-ahli yang mengetahuinya, dia katanya ada kayak mahkotanya, jadi makanya disebut dia corona. Tetapi dia sangat membahayakan bagi kita manusia. Sekalipun dia binatang yang tidak bisa dilihat oleh mata, bisa dia membunuh manusia yang begitu besar. Karena itulah kita belum bisa bersekolah, belum bisa beribadah seperti dulu. Ke sekolah minggu enak ramai-ramai, nyanyi-nyanyi. Belum bisa kita pergi-pergi bebas, jalan-jalan, main-main sama teman-temannya. Dan itu sudah berlangsung lebih kurang 7 bulan lamanya. Kita disuruh di rumah terus, di rumah dulu belajar, ya. Jadi
mama bapak kita lah yang banyak memandu kita jadi guru. Nah, mama bapak siapa yang suka ribut, suka marah? Bapak mama siapa guru yang paling lembut? Nah, sekarang kita rasakan semua kan? Nah, di rumahlah kita disuruh dulu beribadah seperti yang kita lakukan saat ini. Bagaimana adik-adik sudah bosan 7 bulan? Nah, kita tidak tahu kapan ini berakhir ya. Tapi dalam situasi dan kondisi yang sangat berat inilah kita harus selalu berseru seperti pemazmur Daud ini. Kita harus selalu berseru dan berlindung kepada Tuhan supaya kita selamat, supaya kita diluputkan, supaya kita dibebaskan dari masalah, dari virus COVID ini. Karena ini adalah masalah dari dunia. Tentu yang bisa mengalahkan ini adik-adik, yang bisa memusnahkan ini hanya dengan Tuhan, penghuni surga yang datang dari surga. Itu yang harus selalu kita andalkan untuk menjaga kita, melindungi kita. Tentunya kita adik-adik harus setia dan menuruti apa yang dikatakan oleh pemerintah dan dokter-dokter, para medis, supaya kita harus tetap setia taat menjalankan protokoler kesehatan, ya kan adik-adik? Nah, jadi kalau dibilang jangan keluar dulu, jangan jauh-jauh dulu main-main, nah kita harus taat itu. Jadi biarkanlah kita tetap berdiam dalam lindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, supaya kita diluputkan dari masalah virus ini, di mana dan kapanpun ya adik-adik kita tetap merasa aman, nyaman, seperti perasaan kita jika kita di dekat orang tua kita, di dekat mama dan bapak, kita merasa nyaman, kita merasa terlindungi, kita merasa selamat. Nah, seperti itulah, lebih dari itu lagi perasaan kita kalau kita dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu katakan dalam minggu hari ini, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Aku aman karena Tuhan. Jadi adik-adik baik-baik semua di rumah dulu, sehat-sehat ya, rajin-rajinlah belajar, doakan bapak mama supaya mereka juga sehat-sehat, sukses dalam pekerjaannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, jaga dan peliharalah hidup kami. Engkaulah perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Karena Engkau yang maha kuasa, yang bisa meluputkan kami dari segala masalah dan persoalan yang kami hadapi saat ini. Engkau menjaga dan memelihara semua anak-anak sekolah minggu. Mereka sehat-sehat, sempurna tumbuh kembang mereka Tuhan di dalam fisiknya. Mereka menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang membuat orang tuanya bersuka cita. Tentu juga membuat hati Tuhan senang. Berkati setiap keluarga di mana Tuhan hadirkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahannya adik-adik. Dipimpin kakak Desi lagi. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ya, boleh dipersiapkan persembahannya. Atau mungkin adik-adik kalau misalnya persembahannya
mau via transfer juga boleh mama papanya Kak. Nanti nomor rekeningnya kita cantumin di bawah ini. Jadi nomor rekeningnya ke Bank Mandiri atas nama Gereja HKBP Harapan Baru. Atau kalau misalnya nggak mau transfer, bisa juga nanti uang persembahannya diserahkan ke Sintuawik masing-masing. Boleh juga diantar ke gereja, nanti ketemu sama Kadela, boleh dititip sama Kadela setiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Betul. Tata cara pengumpulan persembahannya seperti itu ya adik-adik. Jadi tidak usah bingung lagi gimana caranya. Baik, mari adik-adik kita menyanyikan lagu persembahan yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Musik Bang. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya kita mau kasih pesan-pesan dulu buat adik-adik. Kita ada pesan-pesan sedikit Kak. Betul. Pesan-pesannya yang pertama untuk adik-adik untuk tetap menjaga kebersihannya dengan rajin mencuci tangan
dan juga makan makanan yang sehat, yang bergizi kalau bisa ya, karena kan di musim pandemi seperti ini kan kita harus butuh makanan sehat agar fisik kita juga sehat, tercegah dari corona gitu ya Kak. Terus jangan lupa juga kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Betul. Tapi lebih baik lagi kalau nggak penting-penting banget nih kan kita lebih baik jangan keluar rumah. Betul banget adik-adik. Jadi kalau misalkan mau main sama temen-temennya, kalau bisa mah online juga dulu ya Kak ya, karena kan kondisi saat ini kan belum memungkinkan. Pokoknya kita sama-sama jaga kesehatan kita untuk diri kita juga sendiri dan juga orang lain untuk memutus rantai COVID-19 ini. Ya, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi. Oke. Betul. Tetap bangun pagi-pagi, tetap untuk ibadah sekolah minggunya. Oke adik-adik? Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.